Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Senang sekali saya pada pagi hari ini mendapat kesempatan untuk bisa sharing dan belajar bersama teman-teman semuanya lewat platform yang diprakarsai oleh Asklepedia pada pagi hari ini, di mana topik pertama yang akan saya bawakan adalah tentang how to tackle acute heart failure like a pro. Jadi di sini saya lebih nanti akan menjelaskan tentang step by step emergency management pada pasien acute heart failure, terutama pada pasien-pasien yang kita terima di UGD. Oke, kenapa tema topik gagal jantung ini kita angkat pada pagi hari ini? Karena memang gagal jantung itu di lapangan banyak sekali pasiennya. Dan gagal jantung yang akut yang kita temui sehari-hari itu sebenarnya merupakan suatu kondisi emergensi di mana kita harus bisa untuk melakukan penanganan secara cepat dan tepat yang tujuannya adalah nanti supaya kita bisa mengurangi angka kematian pasien tersebut. Oke, kita langsung saja ya. Ini merupakan overview singkat dari diskusi kita pada pagi hari ini untuk topik yang pertama yaitu definisi, kemudian klasifikasi, juga manajemen. Oke, definisi saya ambil dari ESC Guideline 2016, di mana gagal jantung akut, acute heart failure, didefinisikan sebagai suatu adanya perburukan dari tanda dan gejala gagal jantung akut yang sangat cepat atau rapid onset. Kondisi akut dari suatu gagal jantung ini merupakan suatu kondisi yang mengancam nyawa, sehingga diperlukan suatu evaluasi, pemeriksaan, dan penata laksanaan yang cepat dan tepat, sehingga kita bisa mengurangi angka kematian akibat gagal jantung akut. Dan biasanya pasien-pasien yang datang dengan kondisi gagal jantung akut pasti membutuhkan suatu perawatan di rumah sakit. Presentasi klinis dari penderita dengan gagal jantung akut itu dia bisa berupa pertama kali dia terkena. Jadi sebelumnya dia tidak pernah ada keluhan gagal jantung, tapi kemudian dia datang ke UGD, ke kita sebagai first medical contact dengan keluhan yang berat yang baru pertama kali dia rasakan. Itu namanya de novo. Kemudian yang kedua, dia juga sudah bisa berupa suatu ulangan serangan. Jadi sebelumnya dia sudah terdiagnosa suatu gagal jantung kronik, kemudian aktivitas sehari-hari berada dalam tingkat New York Heart Association fungsional kelas 1-2, tetapi karena adanya presipitasi, kondisi yang kronik ini memberat secara akut dan mendadak menjadi suatu kondisi yang akut. Biasanya kita diagnosa pasien ini dengan acute on chronic decompensated heart failure. Nah, yang kedua ini justru yang paling sering. Jadi dia sudah gagal jantung kronik sebelumnya, kemudian karena ada suatu hal dan penyebab dia jatuh dalam kondisi yang akut. Tapi baik itu de novo maupun itu suatu ulangan, tetap tata laksananya sama. Yang tujuannya adalah kita mengurangi keluhan secepat-cepatnya sehingga mortalitas akibat acute heart failure ini bisa kita kurangi. Nah, tanda dan gejala yang bagaimana sih kalau misalnya pasien itu datang ke UGD kita curiga ini gagal jantung akut bukan ya gitu. Nah, tanda dan gejala dari gagal jantung biasanya diakibatkan oleh karena adanya penurunan dari cardiac output ataupun adanya tanda dari congestive pulmonum. Nah, penurunan dari cardiac output dan kongestif dari paru ini biasanya muncul berupa satu, sesak. Sesak itu bisa berupa exertional dyspnea, biasanya paling sering nih exertional dyspnea ya. Kemudian ortopnea, kemudian paroxysmal nocturnal dyspnea, bisa juga dyspnea at rest. Kemudian karena terjadi pulmonary congestion, biasanya pasien itu juga muncul keluhan batuk dan seringnya disertai dengan pink frosty sputum. Kemudian sering juga pasien dengan gagal jantung akut ini datang dengan keluhan wheezing. Jadi kita pada saat melakukan pemeriksaan fisik kita dengarkan, oh orang ini sudah sesak, kemudian ada wheezingnya. Beberapa pasien juga sering datang dengan rasa chest discomfort, chest pain, atau rasa seperti tertekan di dadanya, palpitasi, dan juga keluhan-keluhan lain terkait dengan decrease cardiac output seperti kelelahan, fatigue, ya. Itu yang sering kita dapatkan. Nah, keluhan ini datang secara cepat, mendadak, rapid onset. Nah, pada saat itulah kita harus curiga pasien ini jatuh dalam kondisi acute heart failure.
Begitu pasien itu datang sampai ke UGD dengan keluhan saya sesak nafas hebat, kemudian ada keluhan lain yang menyertai yang kita sudah curiga ke arah acute heart failure, maka hampir pasti secara fungsional kelas, kalau dia memang gagal jantung, dia berada dalam fase kelas 3 dan 4. Dan kalau misalnya kita sudah curiga pasien ini jatuh ke dalam acute heart failure, maka yang harus kita lakukan adalah segera lakukan klasifikasi. Apakah pasien ini sedang dalam kondisi warm and dry? Apakah pasien ini dalam kondisi warm and wet? Ataukah cold and dry? Ataukah cold and wet? Artinya apa? Kalau misalnya dia warm and dry, berarti dia kering, pasien kering dalam tanda kutip tidak ada kongestif, dan perfusinya bagus karena dia hangat, warm. Berarti dia dalam kondisi compensated. Kalau dia jatuh dalam kondisi warm and wet, dia basah. Artinya dia kongestif, penuh cairan. Tapi perfusinya masih bagus. Itu ditandai dengan hangatnya perfusi. Kemudian kalau misalnya dia jatuh dalam kondisi cold and dry, artinya dia kering, tidak kongestif, tapi perfusinya jelek, ditandai dengan tanda-tanda hipoperfusi. Atau berikutnya adalah cold and wet. Dia sudah basah, kongestif, perfusinya juga jelek. Penting sekali kita mengklasifikasi pasien yang datang dengan kecurigaan acute heart failure ke dalam salah satu dari keempat kelas ini. Bagaimana kita bisa tahu ini pasien ini masuk dalam cold and dry atau misalnya wet and dry atau wet and warm? Ya tentu kita melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik. Tanda dan gejala yang muncul kongestif biasanya terkait oleh oleh jantung kiri, dia berupa gejala yang dominannya. Jadi dia ortopnu, PND, kemudian dari pemeriksaan fisik kita temukan dia adanya pulmonary rales bilateral, kemudian edema bilateral. Kalau misalnya kongestif terkait dengan gagal jantung kanan, biasanya terjadi peningkatan GVP, kemudian edema perifer bilateral, kemudian terjadinya congestive liver, kemudian adanya hepatojugular reflux, kemudian asites. Nah, tanda dan gejala hipoperfusi yang sering kita dapatkan pada pasien adalah secara klinis, biasanya pasien itu akan mengalami dingin, jadi akralnya dingin, ya. Kemudian oligurie, mental confusion, kemudian dizziness, kemudian tekanan nadi yang memendek. Dari pemeriksaan laboratorium, tanda-tanda dari hipoperfusi bisa kita lihat biasanya munculnya asidosis metabolik, kemudian peningkatan dari serum kreatinin. Highlight di sini adalah hipoperfusi tidak sama dengan hipotensi. Ya, walaupun biasanya hipoperfusi diikuti oleh adanya hipotensi. Cuma kalau hipotensi itu tensinya saja dia yang turun, tapi dia masih cukup untuk membawa oksigen itu sampai ke jaringan yang paling perifer. Jadi tidak ada tanda-tanda hipoperfusi lainnya. Tapi kalau hipoperfusi, dia hipotensi disertai tanda-tanda lain yang mengarahkan kita ke arah hipoperfusi. Nah, setelah kita mampu mengklasifikasikan pasien ini dalam kelas yang mana, itu nanti akan mempengaruhi inisial terapi yang akan kita berikan. Kalau dia warm and dry, artinya dia compensated, yang perlu kita lakukan di UGD adalah adjust oral terapi yang sudah pernah dia diberikan sebelumnya. Misalnya dia sebelumnya sudah minum obat gagal jantung, obatnya ada ini, mungkin pada saat itu kita hanya adjust saja, dosis diuretiknya mungkin yang ditingkatkan, atau perlu penambahan obat lain supaya kondisinya membaik, simptomnya, gejalanya berkurang. Tapi kalau misalnya dia datang dalam kondisi warm and wet, kita harus lihat dulu nih. Oke, kita periksa pasien ini apakah predominant congestion atau predominant hypertension. Kalau misalnya dia predominant congestive, berarti yang utama adalah cairannya terlalu banyak menumpuk nih. Yang harus kita lakukan adalah berikan dia diuretik. Karena dia banjir, berilah dia diuretik untuk menguras. Kemudian berikan dia vasodilator. Kalau misalnya dengan obat-obatan tidak membaik, kita berikan diuretik, kita berikan vasodilator, kongestifnya tidak membaik, maka mungkin pada saat itu kita mempertimbangkan, oh mungkin ini perlu ultrafiltrasi ya, supaya cairan itu bisa kita sedot keluar. Kalau ternyata yang dominan adalah hipertensinya, maka yang perlu kita lakukan, yang bisa kita lakukan adalah beri vasodilator dulu, supaya tensinya turun, ya. Kemudian baru kita berikan diuretik. Kalau misalnya dia jatuh dalam kondisi cold and dry, berarti dia kering tapi hipoperfusi nih. Nah, berarti dia dalam kondisi hipoperfusi, kering, kemungkinan hipovolemi. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah
oh, kita isi dulu deh intravaskulernya supaya cairan intravaskulernya cukup. Harapannya kalau misalnya kita isi intravaskulernya, hipoperfusinya teratasi. Berikanlah challenge cairan. Setelah kita lakukan challenge cairan, kita yakin kalau misalnya intravaskulernya sudah terisi, ternyata dia masih dalam kondisi hipoperfusi, maka pertimbangkan untuk pemberian obat-obat inotropik. Nah, kalau misalnya dia jatuh dalam kondisi cold and wet, dia sudah basah, hipoperfusi, kita lihat dulu ini tensinya. Kalau tensinya kurang dari 90 mm merkuri, maka yang bisa kita lakukan adalah naikkan dulu tensinya. Naikkan dulu tensinya dengan menggunakan agen inotropik. Kalau misalnya dengan agen inotropik tensinya tidak membaik, maka kita berikan vasopresor. Kalau misalnya dengan inotropik dan vasopresor tensinya sudah bisa naik, tekanan darahnya sudah bisa bagus, maka pertimbangkan untuk pemberian diuretik. Tapi di sini diingat ya, pemberian diuretik kalau memang perfusinya sudah membaik. Kalau ternyata dengan menggunakan obat-obatan, baik inotropik, vasopresor, diuretik, kondisi cold and wet-nya tidak ada perbaikan, mungkin di situ kita perlu mempertimbangkan pemberian terapi mekanik yang lebih advance lagi. Tetapi kalau misalnya kondisi cold and wet ini, tensinya bagus, systolic blood pressure-nya lebih dari 90 mm Hg, maka kita punya tempat untuk memberikan vasodilator dulu dan diuretik. Kita atasi dulu basahnya. Setelah basahnya teratasi, tapi ternyata dia masih hipoperfusinya belum teratasi, baru kita berikan inotropik agen. Oke. Ini adalah flowchart pada pasien yang kita curigai terjadi acute heart failure. Pada saat pasien itu datang ke kita sebagai first medical contact dengan keluhan sesak nafas hebat disertai mungkin batuk dengan pink frosty, kemudian setelah kita lakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik, yang harus kita lakukan pertama adalah apakah dia dalam kondisi shock kardiogenik atau tidak. Kalau misalnya dia dalam kondisi shock kardiogenik, yang perlu kita lakukan adalah memberikan support sirkulasi. Baik farmakological yang di UGD bisa kita lakukan adalah pemberian obat-obatan. Berikan inotropik, berikan vasopresor. Kemudian kita lihat yang kedua, apakah ada terjadi respiratory failure atau tidak. Jadi setelah kita pastikan pasien itu tidak dalam kondisi cardiogenic shock atau tidak, kita pastikan tanda dari gagal dari respiratori. Kalau misalnya ternyata dia terjadi tanda gagal respiratori, terlihat megap-megap, desaturasi, saturasi perifernya bagus, maka kita berikan dia support ventilasi dengan cara pemberian oksigen. Mungkin diperlukan pemberian pemasangan NIV, atau kalau tidak membaik, mungkin di sini diperlukan intubasi. Kalau misalnya dia kongestif, berikan diuretik dan vasodilator selama perfusinya atau tensinya bagus. Setelah first medical contact ke kita di UGD, kita sudah atasi hemodinamiknya sudah bagus, hemodinamiknya sudah stabil, kita punya waktu 60-120 menit untuk mengidentifikasi penyebabnya apa. Biasanya yang paling sering penyebab dari suatu kondisi gagal jantung akut adalah suatu sindroma koroner akut. Suatu hipertensi emergency, adanya aritmia, adanya acute mechanical cause, atau pulmonary embolism. Apa pentingnya kita mengetahui dan mengidentifikasi etiologi dari gagal jantung akut ini? Ya karena kalau misalnya kita tahu etiologinya, kita atasi etiologinya, kondisi acute heart failure-nya kita bisa atasi supaya mencegah kematian dan tidak jatuh ke dalam advanced chronic heart failure nantinya. Tujuannya adalah seperti itu. Oke. Kita lihat, kalau misalnya kalau kita ternyata dari pemeriksaan fisik dan anamnesa dan pemeriksaan fisik, kita curiga pasien ini penyebabnya adalah acute coronary syndrome. Maka setelah kita stabilkan kondisi, kita perbaiki hemodinamiknya, kita stabilkan kondisinya, mungkin karena ACS kita perlukan dia pemberian terapi revaskularisasi bersama dengan obat-obat terapi lainnya yang related to acute coronary syndrome. Kalau penyebabnya adalah hipertensi emergensi, maka berikan optimal intravena antihipertensi dengan tujuan menurunkan tensinya seagresif mungkin, tetapi tidak lebih dari 25% dari MAP. Ya. Kalau misalnya penyebabnya adalah aritmia, maka mungkin pada saat itu diperlukan
obat terapi anti aritmia yang juga disertai dengan kardioversi atau bahkan mungkin juga diperlukan suatu pacing. Apakah mungkin penyebabnya gagal jantung akutnya karena mechanical cause? Bisa saja. Apa itu penyebab acute mechanical cause? Biasanya komplikasi dari penyakit jantung lainnya. Contohnya komplikasi dari myocardial infarction atau ACS. Jadi dia gagal jantung akut, diakibatkan oleh karena sindroma koroner akut, ternyata ACS-nya ini menyebabkan terjadinya rupture musculus papillaris atau terjadinya intraventricular septum VSR atau mungkin terjadinya suatu mitral regurgitasi. Nah, ini juga harus kita perbaiki juga kalau terjadi acute mechanical cause yang menyebabkan terjadinya suatu acute coronary acute heart failure. Kalau ternyata penyebabnya adalah emboli paru, maka ya kita harus terapi emboli parunya dengan terapi yang sesuai, mungkin pemberian thrombolytic agent atau juga pemberian antikoagulan. Jika penyebab atau presipitasi dari acute heart failure-nya ini adalah karena infeksi, maka diperlukan pemberian antimikroba. Nah, ini adalah secara singkat, kalau misalnya kita dapatkan pasien dengan kecurigaan acute heart failure di UGD, maka yang harus kita nilai adalah satu, apakah dia de novo atau dia chronic heart failure. Karena kalau dia jatuh dalam kondisi dia sebelumnya sudah terdiagnosa chronic heart failure, kita harus lihat terapi sebelumnya apa. Supaya nanti pada saat kita di UGD kita mengadjust obat yang sudah dia berikan diminum sebelumnya atau mungkin perlu penggantian obat supaya yang sesuai dengan kondisinya yang sekarang. Kemudian kita nilai clinical severity-nya, apakah dia cold and dry, cold and wet, atau wet and dry yang tadi kita bahas bersama. Kemudian kita lihat blood pressure-nya, kemudian kita lihat nadinya dan ritmenya untuk mencari apakah dia ada aritmia atau tidak. Ya. Kemudian apakah dia takikardi, karena takikardi juga merupakan salah satu tanda pasien ini masih dalam kondisi dekom. Ya. Kemudian kita lihat apakah ada presipitasinya, sehingga kita bisa tahu penyebab dari kondisi akut gagal jantungnya ini apa. Kemudian kita harus lihat apakah ada komorbid atau tidak. Jika ada komorbid yang menyertai, maka komorbid ini juga harus diperbaiki. Contohnya dia hiperglikemi karena memang dia punya diabetes. Makanya pada saat itu juga kita harus melakukan regulasi gula darahnya. Nah, penting nggak sih pemeriksaan penunjang di UGD pada pasien-pasien yang kita curigai terkena acute heart failure? Ternyata dari guideline di sini pemeriksaan penunjang itu sangat penting sekali ya. Contohnya adalah pemeriksaan ECG 12 lead. Walaupun pemeriksaan ECG 12 lead di sini tidak bisa memastikan, oh dari ECG kita bisa simpulkan pasien ini terkena gagal jantung akut. Nggak bisa kalau dari ECG. Tapi ECG ini membantu kita untuk menentukan etiologi atau kausa dari kondisi gagal jantung akut. Misalnya ternyata di ECG-nya didapatkan ST elevasi. Oh, berarti penyebab akut heart failure-nya ini adalah karena adanya sindroma koroner STEMI misalnya. Kemudian pemeriksaan kedua yang harus dilakukan adalah chest X-ray. Penting sekali kita melakukan chest X-ray pada pasien acute heart failure karena kita bisa menilai ada atau tidaknya kongestif paru atau mendeteksi apakah ada penyebab kardiak atau non-kardiak lain yang mungkin related pada kondisi akutnya yang sekarang. Kemudian pemeriksaan penunjang lainnya seperti kardiak troponin untuk semakin menjelaskan penyebabnya mungkin kemudian serum kreatinin untuk apakah ada tanda hipoperfusi atau tidak, kemudian elektrolitnya bagaimana, karena kalau misalnya memang dia jatuh dalam kondisi acute heart failure, kita harus memberikan terapi yang mungkin mempengaruhi kadar elektrolitnya. Penting nggak sih kita melakukan echo? Ya, echo perlu dilakukan pada 48 jam pertama, dikhususkan pada pasien-pasien jika hemodinamiknya tidak stabil. Karena dari echo kita bisa lihat bagaimana cardiac structure-nya, kemudian berapa persen fungsi jantung memberikan terapi dengan lebih adekuat. Nah, ini adalah salah satu contoh pemeriksaan penunjang yang saya tampilkan, di mana X-ray memiliki peran yang sangat penting untuk mendiagnosa pasien apakah dia jatuh dalam kondisi kongestif atau tidak.
Biasanya tanda awal dari kongestif yang bisa kita lihat dari X-ray adalah adanya suatu sefalisasi. Apa itu sefalisasi? Sefalisasi adalah terjadinya redistribusi cairan ke vena pulmonalis. Kita tahu bahwa cairan itu masuk setelah melewati jantung kanan, dia akan melewati paru-paru untuk ditukar, untuk melakukan oksigen, untuk ditukar dengan oksigen, ya. Kemudian darah yang kaya oksigen itu akan masuk melalui vena pulmonalis untuk kemudian masuk ke atrium kiri, ventrikel kiri, dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, pada pasien-pasien dengan gagal jantung, biasanya tekanan di tekanan di jantung kiri, di ventrikel kiri dan atrium kiri ini akan meningkat. Nah, peningkatan tekanan di ventrikel kiri, atrium kiri itu akan diteruskan ke sebelumnya, yaitu ke paru, namanya backward, ya. Jadi setelah cairan itu nggak bisa nih masuk lagi ke atrium ventrikel kiri, atrium kiri, sehingga dia mengisi penuh balik lagi cairan itu ke vena pulmonalis. Akibat adanya redistribusi dari pulmonary vein, maka akan tampak suatu kondisi yang namanya sefalisasi karena dia arahnya ke atas, karena vena pulmonalis arahnya ke atas, ya. Jadi untuk cari sefalisasi itu adalah adanya garis halus yang mengarah ke atas pada penampang parunya. Nah, sefalisasi ini adalah tanda awal dari suatu kongestif. Artinya apa? Kalau dia masih dalam masih gambaran sefalisasi, maka berikan terapi acute heart failure kalau bisa ya seagresif mungkin, karena mumpung dia masih stage 1, masih stage awal. Jangan sampai berlanjut. Jadi setelah sefalisasi, kita beri obat-obatan sehingga tekanannya turun, afterload-nya turun, preload-nya turun, sehingga sefalisasi ini akan teratasi dan dia tidak masuk ke dalam kondisi yang lebih buruk lagi. Jadi, tanda awal dari suatu kongestif paru, kalau dari chest X kita namakan kondisi sefalisasi. Ini bisa dilihat ya di sini ya, ini ada tampak gambar halus bagian paru. Ini sefalisasi. Nah, kemudian sampai tahap sefalisasi ini tidak teratasi, maka cairan itu akan lagi ke sebelumnya. Cairan itu akan mengisi interstisial dari paru. Nah, kondisi ini disebut interstitial edema. Karena dia interstitial, maka biasanya yang terisi lebih dulu adalah yang lebih inferior, yang lebih bawah, yang lebih kaudal. Dinamakan curly B. Karena dia interstitial, garisnya adalah horizontal. Nah, curly B line itu kelihatannya di sini adalah garis halus putih yang berbentuk horizontal di sini. Nah, kalau ada curly E atau curly B line, berarti dia biasanya sudah stage 2 dari kongestif. Kongestifnya sudah lebih parah dari hanya sekedar sefalisasi. Sudah lebih banyak cairan yang ada di paru-parunya. Sudah lebih tinggi tekanan di jantung kirinya. Tapi masih belum terlambat untuk kita segera melakukan pemberian terapi seagresif mungkin di UGD. Kalau misalnya kita dapatkan pasien ini dalam kondisi interstitial edema. Kalau ternyata pasien itu terlambat datang, terlambat mendapatkan penanganan, maka cairan itu tadi setelah mengisi interstitial paru, dia akan mengisi alveoli paru. Kalau sudah cairan itu mengisi alveoli paru, maka namanya menjadi alveolar edema. Alveolar edema ini kelihatan di garis yang kuning nih, ya. Nah, karena simetris kanan dan kiri, dibilangnya ini adalah bat wings atau butterfly appearance. Ini sudah merupakan tahap akhir dari suatu kondisi kongestif. Bayangkan alveoli yang harusnya berisi udara, ini terisi cairan. Akibatnya pasien ini pasti mengalami kondisi yang tidak bagus di ventilasinya. Kalau begini ya mungkin kita butuhkan alat-alat ventilatory support yang lebih advance lagi. Mungkin pasien ini butuh NIV, mungkin pasien ini butuh intubasi, supaya cairan yang setingkat alveolinya bisa kita keluarkan lagi, sehingga proses ventilasinya bagus, sehingga RW-nya bisa kita buat paten. Ya. Jadi kalau misalnya ada gambaran chest X-ray seperti ini, jangan lupa ini adalah gambaran bat wings atau butterfly appearance, yang artinya dia dalam kondisi kongestif. Oke, sudah nih pasien pimfrostis putum, batuk, wheezing, mungkin penyebabnya adalah suatu hipertensi emergensi. Sudah kita lakukan stabilisasi misalnya,
di UGD. Terus mau dikemanain nih pasien ini? Berarti karena tadi balik per definisi bahwa kondisi acute heart failure harus membutuhkan hospital admission, perawatan di rumah sakit. Pertanyaan berikutnya adalah mau di ruangan atau di ICU nih, gitu ya. Jadi pasien ini indikasi untuk dimasukkan ke ICU atau CCU adalah high risk patient. High risk patient itu biasanya dia mengalami persistent and significant dyspnea. Jadi sesaknya masih terasa hebat. Kita lihat pasien aja masih kelihatan sesaknya masih ngongsrong, kalau orang Jawa bilangnya masih ngos-ngosan kelihatannya. Kemudian hemodinamiknya masih belum stabil. Kemudian aritmianya masih recurrent atau mungkin etiologi dari acute heart failure-nya adalah ACS. Pasien yang seperti ini indikasi untuk kita mintakan tempat di ICU atau CCU. Yang kedua, indikasi untuk perawatan di ICU atau CCU adalah need intubation atau already intubated. Jadi kalau dia sudah terpasang intubasi atau membutuhkan intubasi, maka sebaiknya kita pesankan dia perawatan di ICU atau CCU. Ada tanda dan gejala dari hipoperfusi, saturasi perifer, oksigen perifer kurang dari 90%, respiratory rate lebih dari 25 kali per menit, disertai dengan penggunaan otot-otot bantu nafas, kemudian denyut nadi kurang dari 40 atau lebih dari 130, disertai systolic blood pressure kurang dari 90 mm Hg. Berarti dia dalam tanda kondisi hipoperfusi. Ya. Oke. Ini merupakan algoritma pasien yang tadi sudah saya jelaskan. Ini merupakan simplifikasinya. Jika pasien itu datang dengan sudah kita diagnosa, kita sudah yakin pasien ini jatuh dalam kondisi acute heart failure, maka sudah kita lakukan identifikasi profil hemodinamik, presence of congestive, apakah dia kongestif atau tidak? Ya, berarti dia masuk dalam kategori wet patient, basah, terlalu banyak cairan di tubuhnya. Kita cek apakah perfusi perifernya bagus? Ya, bagus. Berarti dia wet and warm. Kita lihat apakah dia congestive predominate atau hipertensi predominate. Kalau dia congestive predominate, diuretik adalah first line terapi di sini. Berikan diuretik. Kemudian berikan vasodilator, atau bila dengan diuretik dan vasodilator tidak membaik, pertimbangkan untuk mungkin usul dilakukan ultrafiltrasi. Kalau wet and warm ini ternyata dia tipe yang hipertensi predominan, maka vasodilator di sini menjadi first line, baru kemudian diuretik. Oke. Kalau misalnya pasien dengan acute heart failure ternyata dia kongestif, tidak, berarti dia dalam kondisi kering, artinya tidak penuh tubuhnya dengan cairan. Kita lihat bagaimana perfusi perifernya. Kalau misalnya ternyata perfusi perifernya bagus, adekuat, berarti dia dry and warm. Jadi dia tidak kongestif, tidak hipoperfusi. Artinya apa? Compensated. Dia bagus kondisinya, compensated. Kalau dia punya obat-obatan gagal jantung sebelumnya, adjust oral terapinya, adjust obat-obatannya itu. Mungkin dosis diuretik ditambah, atau kita tambahkan kalau dia belum dapat vasodilator, mungkin perlu kita kasih vasodilator, atau mungkin kalau sudah kita adjust dosisnya. Nah, di sini inilah seninya kita memberikan terapi, kita memberikan obat. Guideline memang memandu kita pemberian obat-obatannya seperti ini, tapi memutuskan apa yang ditambah, apa yang dihilangkan, bagaimana dosisnya, dinaikkan atau diturunkan, itu adalah seni dari kita memberikan terapi pada pasien. Oke, kalau misalnya pasien itu kongestif, tidak, perfusi perifernya bagus, tidak, berarti dia dry and cold. Berarti dry, hipovolemic mungkin, cold, hipoperfusi. Jadi, supaya dia membaik, pertimbangkan untuk mengatasi hipovolemiknya dulu. Jadi, kita berikan cairan untuk mengisi intravaskuler. Harapannya dengan diisi cairan, kita isi intravaskulernya, maka perfusinya teratasi. Kalau sudah begini, berikan dia fluid challenge. Kalau ternyata sudah kita isi intravaskulernya dengan cairan yang adekuat, tidak juga tensinya naik, maka pertimbangkan untuk pemberian agen-agen inotropik jika memang masih hipoperfusi.
gitu. Kalau misalnya apakah pasien ini kongestif? Ya. Apakah peripheral perfusionnya bagus? Tidak. Berarti dia kongestif, dia hipoperfusi, wet and cold. Lihat systolic blood pressure-nya. Kalau systolic blood pressure-nya kurang dari 90, maka berikan dia inotropik agent dulu untuk menaikkan tensinya. Kalau inotropik agent masih membaik, pertimbangkan ditambahkan vasopresor. Kalau hipoperfusinya teratasi, tensinya naik, baru berikan diuretik. Kalau misalnya tekanan darahnya lebih dari 90, maka kita punya tempat untuk memberikan vasodilator dan diuretik supaya kondisi wetnya teratasi. Baru setelah dia kering, ternyata dia masih dalam kondisi hipoperfusi, pertimbangkan untuk pemberian inotropik sehingga tensinya nanti naik. Jadi algoritma ini adalah flowchart yang lebih simpel dari tadi penjelasan kita di awal tadi yang lebih banyak tadi ya. Oke, sampailah kita pada manajemen. Nah, prinsip terapi dari gagal jantung sebenarnya baik akut maupun kronik itu sama. Intinya adalah kurangi preload, kontrol afterload, dan perbaiki kontraktilitasnya. Hanya saja yang membedakan antara akut dan chronic heart failure adalah regimen obat yang nanti diberikan. Karena settingnya akut, maka kita membutuhkan obat yang punya onset of action yang juga cepat, sehingga kondisi akutnya ini bisa distabilkan. Untuk refresh lagi, preload di sini adalah jumlah darah yang masuk ke jantung pada saat diastole. Gampangannya seperti itu ya. Sementara afterload adalah resistensi dari ventricle kiri untuk mengeluarkan cairan dari dalam jantungnya. Nah, pada kondisi gagal jantung itu biasanya preload-nya meningkat, afterload-nya juga meningkat, sehingga cardiac workload-nya meningkat. Nah, jadi prinsip terapi dari gagal jantung adalah preload-nya yang dikurangi, afterload-nya dikontrol. Kalau misalnya memang kontraktilitasnya jelek, diperbaikilah kontraktilitasnya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengurangi preload-nya? Untuk mengurangi preload, yang bisa kita lakukan pertama adalah berikan dia diuretik. Diuretik yang diberikan secara intravena direkomendasikan untuk semua pasien dengan kecurigaan acute heart failure dengan tanda-tanda fluid overload selama systolic blood pressure-nya, perfusinya bagus. Jadi kalau misalnya tensinya jelek, seperti tadi ya, tensinya kurang dari 90, jangan kesusu, jangan terburu-buru untuk memberikan intravenous loop diuretik. Dan pemberian loop diuretik di sini sangat memerlukan monitor dari gejala, kemudian produksi urin, fungsi jantung, dan elektrolit. Kemudian pada kondisi gagal jantung akut, IV furosemid itu menjadi sering dipakai sebagai first line diuretik yang banyak dipakai untuk mengatasi kondisi-kondisi acute heart failure. Ya. Nah, pada pasien acute heart failure dengan tanda dari hipoperfusi, diuretik harus benar-benar diperhatikan pemakaiannya, jangan terburu-buru untuk diberikan sebelum perfusinya sudah bagus. Ya. Nah, kombinasi diuretik mungkin diperlukan untuk supaya sifat diuresisnya ini diperbagus lagi, atau dan tujuan berikutnya juga untuk mencegah terjadinya resistensi dari diuretik. Nah, kombinasi ini diperlukan juga untuk mengatasi resisten edema, juga respon yang tidak bagus dengan pemberian single diuretik. Kombinasinya dengan apa? Ternyata di sini boleh dikombinasikan furosemid baik dengan thiazide diuretik, merek biasanya yang sehari-hari kita pakai itu hidroklortiazid ya, atau dikombinasikan dengan spironolactone ya. Jadi boleh dikombinasikan jika memang dengan pemberian IV furosemid kondisinya tidak membaik. Oke. Setelah kita
setelah kita kurangi preload-nya, kita kontrol afterload-nya. Afterload-nya di sini kita bisa berikan obat-obat golongan vasodilator. Vasodilatornya ini hati-hati pemberian vasodilator di sini, yang penting tekanan darahnya yang harus dijaga. Kalau misalnya tekanan darahnya masih kurang dari 90, hati-hati pemberian vasodilator ya. Dan punya efek yang bagus kalau misalnya dia penyebabnya adalah hipertensi. Jenis dari vasodilator yang sering dipakai untuk mengatasi kondisi acute heart failure di sini adalah yang bisa diberikan secara IV. Nah, yang bisa diberikan secara IV ini nitrogliserin, isosorbit dinitrat, kemudian yang paling sering kita pakai saat ini. Nah, pemberian vasodilator berarti fungsinya dua. Dia bisa sebagai pengurang preload, dia juga bisa sebagai pengkontrol afterload. Oke, kalau sudah dengan diuretik, dengan vasodilator sudah kita berikan, kalau ternyata ada bukti bahwa kontraktilitas dari jantungnya tidak bagus, maka di sini kita perlukan untuk pemberian obat-obat inotropik. Ya, inotropik di sini diperlukan bisa diberikan pada pasien dengan hipotensi, dengan systolic blood pressure yang kurang dari 90 mmHg, dengan atau tanpa tanda dari hipoperfusi, dengan tujuan untuk meningkatkan cardiac output, meningkatkan tekanan darah, dan mengembalikan perfusi dari perifer, mencegah terjadinya end organ damage. Jadi supaya organ-organnya juga mendapatkan vaskularisasi yang bagus dengan pemberian inotropik ini. Oke, lalu bagaimana dengan pemberian ACE inhibitor atau ARB beta blocker digoxin ya? ACE inhibitor atau ARB bisa diberikan bila sudah 24-48 jam setelah kondisi akut dan kondisi hemodinamiknya stabil. Hati-hati pemberian ACE inhibitor dan ARB jika ada hipotensi, ada perburukan dari fungsi ginjal dan terjadi hiperkalemi. Kemudian beta blocker. Yang perlu diingat di sini, hati-hati jangan memberikan beta blocker pada kondisi acute decompensated phase. Jadi kalau misalnya dia masih basah, jangan pernah memberikan beta blocker karena akan memperburuk kondisinya. Jadi beta blocker baru bisa diberikan setelah kondisi wet-nya itu menjadi dry. Kemudian bagaimana pemberian digoxin? Digoxin tidak punya peran pada fase emergensi. Biasanya digoxin baru diberikan bila pasien itu sudah masuk ke ward, dan digoxin punya tempat untuk diberikan jika memang ada bukti aritmia, dalam hal ini atrial fibrilasi pada kondisi pasien dengan heart failure. Nah, jika pasien itu jatuh dalam cardiogenic shock, maka yang harus kita lakukan pertama adalah atasi perfusinya sehingga organ-organ yang mengalami dampak oleh karena terjadinya hipoperfusi ini menjadi bagus. Nah, caranya adalah yang pertama berikan fluid challenge dengan salin atau ringer laktat dengan volume lebih dari 200 ml dalam 15-30 menit pertama. Kemudian berikan IV inotropic agent, contohnya adalah dobutamin, untuk meningkatkan cardiac output. Kemudian berikan vasopresor seperti NorNA, lebih bagus daripada dopamin di sini. Perlu dipertimbangkan untuk diberikan untuk mengatasi kondisi hipoperfusinya. Oke. Setelah kita terima pasien itu di UGD, sudah kita pastikan pasien itu kita kirim ke ruangan, sekarang goal dari terapi acute heart failure-nya apa? Jika pasien itu masih di immediate room, jadi UGD, ICU, atau CCU, maka yang harus goal terapi dari gagal jantung akut ini adalah meningkatkan hemodinamiknya, mengatasi kondisi hemodinamiknya supaya lebih bagus sehingga fungsi-fungsi organnya menjadi tidak terganggu. Kemudian oksigenasinya dikembalikan menjadi bagus, gejalanya berkurang, kemudian mencegah kerusakan jantung dan ginjal lebih lama lagi, kemudian mencegah tromboemboli, dan meminimalkan length of stay baik di UGD, di ICU, atau CCU. Intinya goal treatment dari pasien kalau misalnya dia masih di emergency department, ICU, atau CCU adalah jangan terlalu lama.
Kalau kita sudah bisa jangan terlalu lama, artinya berarti pengobatan kita sudah cukup optimal karena tidak terjadi prolong dekomnya. Kalau pasien itu sudah stabil, once the patient stable, pindahkan dia ke ruang intermediate, ke ruang rawat inap. Nah, di ruang rawat inap, goal terapinya adalah identify etiology and relevant comorbidities, kemudian titrasi obatnya dari yang awalnya mungkin high dose supaya kondisinya stabil, dititrasi sehingga dia mencapai dosis minimal di mana tidak muncul keluhan lagi, kongestifnya teratasi, blood pressure-nya optimal. Ya. Nah, di ward ini kita punya naik turunkan dosis sehingga kondisinya menjadi cukup stabil. Nah, kalau misalnya sudah stabil, sudah bagus, semua obat yang pada saat aku diberikan secara IV sudah bisa diberikan secara oral, maka pada saat itu kita bisa kita putuskan pasien untuk discharge atau pulang. Nah, sebelum pulang yang harus kita terapi pada saat di ruangan adalah adjustment dari lifestyle. Kemudian kita harus pastikan pasien ini tidak kembali lagi ke kita dalam kondisi akut lagi. Jadi kita harus mencegah terjadinya early readmisi, kemudian mengurangi gejala, meningkatkan quality of life dan survival-nya. Jadi once the patient stabilize, jadi setelah kita mengatasi acute heart failure-nya, entah itu dia jatuh dalam kondisi gagal jantung kronik, entah dia kembali restore ke kondisi awal, kita harus bisa memastikan bahwa dia tidak balik lagi ke kita dengan kondisi yang sama. Karena kalau misalnya seperti itu, berarti terapi kita masih belum adekuat. Jadi harus pada saat pasien itu, jadi harus benar-benar dipastikan pada saat kita melakukan titrasi dosis obat sebelum dia pulang. Oke, ternyata itu adalah slide terakhir dari saya. Terima kasih.